Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dian Febrianti dari kelas 12 IPA. Saya bersekolah di MAN 1 Probolinggo dan alamat saya di Karanganyar Python Probolinggo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan video media pembelajaran dari Bapak Romani. Tidak perlu lama-lama, mari kita ke video pembelajaran. Check it out. Baik teman-teman, di sini saya memilih pelajaran sejarah Indonesia, di mana saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba di Indonesia terbagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus mojokertensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Pithecanthropus soloensis, yang kelima ada Homo wajakensis, yang keenam ada Homo florensis, yang ketujuh ada Homo soloensis, dan yang terakhir ada Homo sapiens. Teman-teman bisa dilihat di situ ada beberapa foto tengkorak dari 8 jenis manusia purba. Kedengarannya agak familiar. Kalau kalian jeli, kalian pasti bisa bedain beberapa fosilnya. Nah, kalau kalian belum paham, kalian jangan khawatir. Saya akan menjelaskan satu-satu. Gasken. Pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Nama tersebut diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Tapi karena ditemukannya di Sangiran Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenigswerd pada tahun 1936 sampai 1941. Nah, kalian bisa lihat di fotonya, Meganthropus paleojavanicus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tonjolan kepala tajam ke belakang. Yang kedua, rahang tegap dan geraham besar. Yang ketiga, tinggi mencapai 2,5 meter. Yang keempat, kening menjorok ke depan. Yang kelima, tulang pipi tebal. Dan yang terakhir, tidak memiliki tulang dagu. Yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia, karena ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi dinamakan mojokertensis. Mereka memiliki tinggi kisaran 165 sampai 180 cm dan fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koenigswerd pada tahun 1936. Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kening tebal dan menonjol. Yang kedua, tidak memiliki tulang dagu. Dan yang ketiga, alat pengunyah kuat. Ketiga, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berbadan tegak. Diambil dari kata erectus yang artinya tegak, ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus erectus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki dagu. Yang kedua, hidung lebar dan leher tegak. Dan yang ketiga, rahang menonjol ke depan. Yang keempat, ada Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh von Koenigswerd juga kawan-kawan pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Kata soloensis artinya Solo. Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Pithecanthropus soloensis memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Yang kedua, rongga mata sangat panjang. 5. Homo wajakensis. Kategori Homo yang artinya manusia. Jadi sebutannya bukan manusia kera lagi. Yang pertama,
ada Homo wajakensis yang artinya manusia dari wajak, karena fosilnya ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. Homo wajakensis memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, volume otak 1630 cc. Yang kedua, tinggi sekitar 170 cm. Yang 6. Homo floresiensis. Homo floresiensis yang artinya manusia dari Flores, karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown dan McJ Woodward pada tahun 2003. Penemuannya sempat jadi obrolan bagi para ahli karena bisa dibilang Homo floresiensis inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit karena tingginya hanya sekitar 1 meter. Homo floresiensis memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tengkorak kecil. Yang kedua, tinggi rata-rata 105 cm. Yang ketiga, dahi sempit dan tidak menonjol. Dan yang keempat, rahang menonjol. 7. Homo soloensis. Homo soloensis yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh Van Koenigswald, Bernhard, dan Overnoot pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis, seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga. Homo soloensis memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, volume otak 1000 sampai 1300 cc, dan yang kedua tinggi mencapai 210 cm. 8. Atau yang terakhir, Homo sapiens. Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau bijaksana, diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Untuk Homo sapiens ini sebenarnya kategori umumnya. Homo sapiens adalah nama spesiesnya. Sedangkan Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis adalah subspesiesnya. Jadi ketiganya termasuk sebagai Homo sapiens juga. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Homo sapiens memiliki beberapa ciri. Yang pertama, volume otak 1300 sampai 1450 cc. Yang kedua, tinggi mencapai 210 cm. Dan yang ketiga, berat mencapai 150 kg. Oke teman-teman, itu semua adalah fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Perlu diingat juga nih, bukan berarti manusia purba cuma ada di Indonesia. Karena bahasan kita lagi manusia purba di Indonesia, jadi cuma ini yang bisa saya bahas. Oke, cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.